Jadi Al-Quran itu pertama petunjuk, ya. Kedua al-bayyinah sebagai penjelas. Jelas. Ya, sebagai penjelas. Dan yang ketiga apa? Pembeda. Akhirnya mau belajar kan? Mana belajar Al-Quran itu? Sebenarnya Allah sudah memberikan apa? Kemudahan. Kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Ya, coba Mufid, ya, tolong bacain Abi surah Al-Qamar ayat 17. Surah Al-Qamar ayat 17 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, shadaqallahul azim. Apa tadi? Nah, surah Al-Qamar ayat 17 itu dijelaskan lagi dalam surah ke-20, ya, kemudian surah ke-32 dan surah ke-40. Artinya apa? Artinya Allah menjamin siapa saja ya orang yang mau belajar baca Quran itu dimudahkan oleh Allah. Masalahnya di sini mau atau tidak. Gitu. Kalau tidak ada keinginan ya nggak bisa. Iya. Tapi ada keinginan nggak bisa pun berusaha gitu. Kalau Aki bilang apa kemarin sama Abi? Allahumma paksakan. Iya. Allahumma paksain gitu kan. Jadi Allahumma paksain. Sediain waktu untuk belajar. Bukan sisa waktu. Sediakan waktu untuk belajar. Nah, kemudian Al-Quran ya. Setelah kita membaca, kita belajar memahaminya. Kemudian apa? Menyampaikan. Mengamalkan. Jadi mau nanya Cik Edo, boleh? Cik Edo, nah ya udah silakan. Ya, ini kan apa yang ada dalam Al-Quran itu kan banyak kejadian tuh dalam kehidupan kita gitu. Itu gimana, itu seperti ramalan atau apa gitu, Abi? Bukan. Neng Edo ya. Cik. Allah itu maha tahu. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan pedoman orang nujum, bukan ramalan. Itu ucapan Allah. Allah zat yang maha mengetahui semua peristiwa. Bahkan yang ada di hati Neng Edo, Allah tahu. Mau ngomong apa, Allah tahu. Nyamuk yang mati, ya. Tadi subuh jam 5 itu Allah tahu dari sekian triliun jumlah nyamuk. Kenapa? Allah maha pencipta. Ya, Al-Quran itu ucapan Allah, firman Allah gitu. Bukan ramalan. Yang ramal kan manusia. Manusia itu makhluk Allah. Gitu ya. Abi. Nyambung nih, saya juga mau tanya kenapa, itu tadi tuh. Bagus ya deh. Kenapa? Tentang ramalan itu. Ramalan. Kok ada tuh orang-orang yang ramal-ramal gitu tuh. Jadi ya? Iya betul. Ya, begini. Jadi Allah itu maha luas ilmunya. Ya. Maha luas. Yang tadi Abi bilang. Tahu nyamuk mati kapan. Siapa yang tahu berat sayap nyamuk? Allah yang tahu. Allah maha tahu. Gitu ya. Iya. Nah, jadi Allah bukan peramal, bukan juga itu ramalan Allah, bukan. Jadi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu pasti benar. Maka beriman kepada Allah. Pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat Allah. Tiga iman kepada kitabullah. Nah, kitabullah itu apa? Ucapan Allah. Nah, Allah mengatakan ya bakal ada kiamat. Itu bukan ramalan. Itu petunjuk bagi manusia. Nih, ada neraka lo di situ, ada surga di sana. Nah, terus dijelaskan, kalau takut ke neraka, ini jalannya. Kalau ingin ke surga, ini jalannya. Nah, milih mau yang mana? Ya, dalam surah Al-Balad ayat 10 ya, wahadainahu najdain. Aku beri dua jalan. Terus siapa yang bicara begitu? Firman. Apa itu firman? Ucapan Allah. Jadi Quran itu bukan ramalan, tapi penjelas sekaligus pembeda.
Alhamdulillah. Udah sampai mana hafalan? Hafalan apa? Hafalan apa itu Quran? Yang bukan dihafal, dibaca kalau Quran. Dah iya. Kalau kata naskah Quran. Ya udah sampai juz berapa lu paling juz blimbing lu? Bukan justru. Allah, ini kenapa? Ini. Iri ya, Mamu. Ya kalau Mufti kan emang hafalannya kan di rumah saya ya. Iri dia. Ini suruh baca. Ya udah. Baca Quran yang Lo. kasar lu. Ya, ini Cok lu. bahwa Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk apa? Mudah mempelajari Al-Quran. Bayangkan Imam Syafi'i umur 7 tahun. Udah habis 30 juz. Umur 9 tahun hafal kitabnya Imam Malik. Nah, Abi terinspirasi. Dulu Abi kan penyanyi. Boro-boro bisa baca. Kalian mah berantem. Saya nyanyi biar. Nyanyi doang bisanya. Wah, luar biasa. Abi dapat petunjuk dari Quran. Yang ngomong Ustadz, pengen bisa baca. Kemudian apa? Kapan belajar baca? Umur 56. Sekarang umur 60. Jadi belajar secara intensif baru 4 tahun ini. Mendatangkan guru. Menyediakan waktu. Hilangkan rasa malu. Malu sama tetangga, malu sama anak, malu sama orang yang udah pinter. Hilangkan rasa malu. Karena orang yang malu belajar baca Quran artinya orang nggak ikhlas. Orang yang malu menyampaikan Quran, orang yang tidak ikhlas. Sedangkan beramal itu harus ahlasu amala wa aswabuhu. Harus ikhlas dan benar. Gitu. Nah, Abi disuruh ceramah. Malu karena belum hafal ayat. Ya belajar. Itu menghafal. Maka dari sejak dulu sudah menghafal. Tapi bacanya nggak bisa. Hafal cangkem. Waduh, kalau fasih banget dah. Iya. Begitu disodorin ayatnya. Nggak bisa baca. Wah, di situ terpicu. Timbul rasa malu. Kalau malu kan berarti nggak ikhlas. Belajar. Ada tetangga itu yang datang ke rumah Ustadz Hari Mukti itu yang ngajarin apa yang belajar. Begitu Abi keluar, saya yang belajar. Nggak malu belajar? Nggak ada malu. Saya takut mati dalam keadaan nggak bisa baca Quran. Itu tetangga ngaji juga akhirnya. Udah gitu dites sama orang. Bacakan ayat. Abi jelasin. Mampu menjelaskannya. Tapi bacanya belum mampu. Ini belajar membaca. Sampai sekarang. Ini lihat anak Abi dua. Berantem dikritik. Mau. Si ganteng senyum-senyum. Si montok senyum juga. Mereka iri. Iri yang positif. Ingin bisa membaca seperti Mufid. Luar biasa. Kalau Mufid belajar cepet banget ya. Kalau hafalan setoran satu hari berapa? 1 lembar sehari. Sehari 1 lembar. Aduh. Sekarang udah hafal berapa juz, nak? Udah 17. 17 juz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Abi, Kenapa, Neng? Kenapa? ini nih katanya Apa Cedo. lagi nih berantem lagi? Ini anak baru ganggu-ganggu. Kenapa Larissa? Kenapa? Ini Cedo katanya mau nanya. Siapa yang mau nanya? Kemarin aja dulu itu. Enggak dari Oh tadi. gitu, dia baik kemarin. Keluaran. Ya udah. Hello. Yes. Ya udah Ya. kita aja yang bilang ya. Vidi. Abi katanya di dalam Al-Qur'an itu ada ilmu apa sih? Ada ilmu apa? Iya. Wah, semua ilmu. Semua yang ada di muka bumi, apalagi namanya ilmu itu kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Nggak ada yang nggak di kehendak Allah. Orang ke neraka, itu kehendak Allah. Orang ke surga, itu kehendak Allah. Yang manusia diberi akal, itu kehendak Allah. Nah, dengan akalnya dia memilih mau ke surga, mau ke neraka. Semua ya, secara umum terkandung dalam Al-Quran.
ilmu sastra, ilmu bahasa, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu kedokteran, Iya. ya kan? Iya. Iya, Ilmu perdagangan, ilmu teknologi. Pernah dengar, Bi? Iya, Bi. Pernah dengar? Iya, pernah. Cuman dengar kan? Kalau mempelajari, jadilah Ibnu Sina. Oh, belajar. Belajar, iya harus belajar. Sampai ada orang menemukan angka 0. Al-Khwarizmi. Ya. Kalau angka 0 nggak ketemu, susah ngitung. Pakai angka Romawi ya, susah. Ilmu berumah tangga, Ilmu cinta. ilmu cinta. Oh, Itu cinta ya. Kalau nggak ada cinta, pakai aki kenapa? Aki. Aki walaupun sudah sepuh tapi muda. Kalau denger cinta, Masya Allah. Sekarang cinta